Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfenzian Komara dari kelas ME1C dengan NRP nomor belakang 78. Hari ini saya akan membuat video tentang tugas tambahan matematika. Kita lanjutkan. Kita mendapat soal dari persamaan berikut ini: x kuadrat y plus y minus 78x sama dengan 0. 78 adalah NRP saya. Dapatkan sketsa grafik dengan analisa perpotongan sumbu x, sumbu y, titik balik, fungsi naik turun, cekung atas bawah, serta asimtot tegak, datar, atau miring. Untuk langkah pertama, kita harus menentukan bentuk eksplisit untuk y. Kelompokkan suku yang mengandung suku y. Jadi kita pisahkan beberapa suku yang mengandung y, kita taruh kiri, dan suku yang hanya mengandung x kita taruh kanan. Dan ketemulah persamaan y sama dengan 78x per x kuadrat plus 1. Langkah kedua adalah perpotongan dengan sumbu koordinat. Yang A, sumbu y atau x sama dengan 0. Y sama dengan 78 dikali 0 per 0 kuadrat plus 1 sama dengan 0. Jadi perpotongan dengan sumbu y adalah 0,0. Begitu pula dengan sumbu x, y sama dengan 0, caranya juga sama. Langkah ketiga adalah titik balik, yaitu yang pertama adalah menentukan turunan pertama. Y sama dengan 78x per x kuadrat plus 1. Kita menggunakan aturan pembagian dari turunan. dy per dx sama dengan 78 dikali x kuadrat plus 1 dikurangi 78x dikali 2x per x kuadrat plus 1 kuadrat. Setelah itu kita ketemu hasilnya yang setelah disederhanakan, yaitu 78 kali 1 min x kuadrat per x kuadrat plus 1 kuadrat. Untuk yang B, yaitu kita mencari titik stasioner, yaitu dy per dx sama dengan 0. 78 dikali 1 min x kuadrat sama dengan 0. 1 min x kuadrat sama dengan 0, x kuadrat sama dengan 1, x nya ketemu plus minus 1. Yang C, nilai y di titik stasioner. Untuk x sama dengan 1, kita masukkan y sama dengan 78 kali 1 per 1 kuadrat plus 1, yaitu ketemu 78 per 2 sama dengan 39. Begitu pula untuk x sama dengan min 1, caranya sama, dan ketemu minus 39. Ketemu titik balik di titik 1,39 dan min 1, min 39. Nomor 4, fungsi naik dan turun. Fungsi naik saat dy per dx lebih dari 0. 1 min x kuadrat lebih dari 0. Kita pindah ruas, x kuadrat kurang dari 1, dan ketemu min 1 kurang dari x kurang dari 1. Yang B, fungsi naik saat dy per dx kurang dari 0. 1 min x kuadrat, kita pindah ruas lagi, x kuadrat lebih dari 1, x kurang dari min 1 atau x lebih dari 1. Langkah kelima yaitu cekung atas dan bawah. Kita harus menemukan turunan kedua, yaitu d kuadrat y per dx kuadrat. Kita tentukan u dan v, u aksen dan v. U-nya 78 dalam kurung 1 min x kuadrat, v-nya x kuadrat plus 1 kuadrat. Untuk u aksen kita ketemu minus 156x, v aksennya 4x, x kuadrat plus 1. Untuk mencari d kuadrat y per dx kuadrat, yaitu menggunakan aturan pembagian lagi. V kali u aksen dikurangi u dikali v aksen per v kuadrat. Kita substitusikan seperti ini. Lalu kita sederhanakan secara lebih lanjut. Ketemu minus 56x dalam kurung x kuadrat plus 1 kuadrat minus 312x kali 1 min x kuadrat plus 1 per x kuadrat plus 1 pangkat 4. Untuk cekung atas atau bawah. Cekung atas jika d kuadrat y per dx kuadrat kurang dari 0. Cekung bawah jika d kuadrat y per dx kuadrat lebih dari 0. Di titik balik, kita cari menggunakan titik balik saja. Di titik balik x sama dengan 1, kita masukkan ke turunan kedua ini, ketemu minus 39. Jadi d kuadrat
y per dx kuadrat atau keturunan kedua di titik x sama dengan 1 itu hasilnya minus. Jika d kuadrat y per dx kuadrat kurang dari 0, maka cekung atas di titik x sama dengan 1. Itu terus kita cari di titik balik x yang sama dengan min 1, kita substitusi, hasilnya 39. D kuadrat per y per dx kuadrat sama dengan 39. Jika d kuadrat y per dx kuadrat lebih dari 0, maka cekung ke bawah di titik x min 1. Angka ke-6 yaitu asimtot. Kita memiliki 3 asimtot di sini. Yang pertama adalah asimtot tegak atau vertikal. Asimtot vertikal terjadi saat penyebut fungsi sama dengan 0, yang membuat fungsi tidak terdefinisi. Periksa penyebut x kuadrat plus 1 sama dengan 0, tidak ada nilai x yang memenuhi persamaan ini, karena x kuadrat plus 1 lebih dari sama dengan 1 selalu positif. Kesimpulan, tidak ada asimtot vertikal untuk fungsi ini, karena penyebutnya tidak pernah 0. Yaitu B. Asimtot datar atau horizontal. Asimtot datar diperiksa dengan membandingkan derajat pembilang dan penyebut. Pembilang kita memiliki derajat sama dengan 1, penyebut memiliki derajat sama dengan 2. Ada aturan asimtot datar. Jika derajat pembilang kurang dari derajat penyebut, maka asimtot datar berada di y sama dengan 0. Jika derajat pembilang lebih dari derajat penyebut, maka tidak ada asimtot datar. Jika derajat sama, kita bagi koefisien utamanya. Karena 1 kurang dari 2, maka asimtot datar yang kita dapat yaitu y sama dengan 0. Grafik mendekati garis horizontal y sama dengan 0 saat x sama dengan plus minus tidak terbatas. Untuk asimtot miring hanya muncul jika derajat pembilang sama dengan lebih besar dari penyebut. Karena derajat pembilang kita 1 lebih kecil dari penyebut yang memiliki derajat 2, tidak ada asimtot miring untuk fungsi ini. Yang terakhir adalah kita memiliki beberapa sketsa grafik, yaitu grafik dengan interval fungsi naik. Bentuknya sama saja, cuman keterangannya saja yang berbeda. Ini grafik dengan interval fungsi naik dan turun, bisa dilihat keterangannya di pojok kanan atas. Dan yang terakhir adalah grafik dengan interval cekung atas dan bawah. Untuk keterangannya bisa dilihat di pojok kanan atas. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.